Warahmatullahi wabarakatuh. Kita kajian kali ini adalah bagaimana rekrutmen tenaga kerja. Nah, sebelum rekrutmen tenaga kerja, ada baiknya kita memahami tentang apa itu analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan sebuah proses penyelidikan yang sistematis untuk memperoleh informasi mengenai pekerjaannya, atau sering kita mengatakan job dan pekerjaannya, job holder. Nah, ini awalnya kita harus memahami ini dulu. Jadi bagaimana mengenai pekerjaan, job, dan pekerjaannya itu sendiri, yakni job holder. Informasi itu mencakup tugas-tugas yang dilaksanakan dan kualifikasi atau persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan yang ada di dalam sebuah perusahaan, baik itu perusahaan bisnis, organisasi, maupun sosial. Nah, untuk apa manfaatnya? Manfaatnya agar menghasilkan informasi yang menyeluruh tentang tugas-tugas yang dilaksanakan oleh seorang pekerja, berikut pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam sebuah perusahaan, dan persyaratan yang diperlukan agar dapat mengerjakan pekerjaan tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Artinya informasi yang dihasilkan dapat didapatkan di awal dalam rangka untuk melihat betapa pentingnya SDM yang sesuai yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi dengan analisis pekerjaan kita bisa melakukan proses penyelidikan yang sistematis. Diharapkan input SDM yang masuk itu maksimal, berkualitas, dan sesuai dengan harapan perusahaan atau organisasi. Job specification itu menjelaskan tentang kualifikasi yang harus dimiliki seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan yang sudah ditetapkan. Jadi mampu nggak dia melakukan pekerjaan itu. Nah, ada beberapa kategori, diantaranya adalah pengalaman. Pernah nggak dia memiliki pengalaman di perusahaan? Pernah nggak melakukan pelatihan? Yang kedua, kemudian dia itu berpendidikan apa? Pendidikannya apa? Kemudian apakah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S2, S3, kemudian dia memiliki skill apa, keahliannya itu apa, kemudian pengetahuannya sejauh mana dia. Itu harus ada dari awal. Nah, yang tidak kalah penting juga harus ada uji tes kejujuran. Karena apa? Karena jika seseorang memiliki karakter tidak jujur, nantinya dalam sebuah pekerjaan akan menjadi hambatan. Ini juga penting sebagai job specification. Untuk mendapatkan tenaga yang sesuai dengan kualifikasi yang berkualitas, maka kita harus melakukan seleksi. Seleksi apa saja itu? Seleksi dari tadi pendidikan, seleksi dari sisi pengetahuan, seleksi dari skill, kemudian seleksi dari kesehatan, seperti itu. Apa itu seleksi? Seleksi merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan ditolak atau diterimanya SDM yang melamar ke perusahaan kita. Seleksi juga dilakukan untuk mendapatkan karyawan yang memenuhi syarat
dan mempunyai kualifikasi sebagaimana tercantum dalam deskripsi pekerjaan. Dengan seleksi ini, maka perusahaan akan mendapatkan karyawan yang berkualitas, potensial, jujur, disiplin, berdedikasi, dapat bekerja sama baik vertikal maupun horizontal, loyal, berdedikasi tinggi, amanah, fatonah, tabligh. Nah, itu akan mendapatkan secara utuh apa yang diinginkan oleh perusahaan. Namun kadang-kadang ada persepsi yang kurang tepat bahwa jika pelamarnya sedikit atau lebih sedikit dari yang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi, kita tidak perlu seleksi. Nah, itu ada kesalahan persepsi. Kalaupun pelamar lebih sedikit dari yang dibutuhkan, seleksi harus tetap ada. Karena apa? Karena perusahaan jika tidak diseleksi, maka akan mendapatkan SDM yang kurang berkualitas. Namun, bila tetap melakukan seleksi, maka akan mendapatkan SDM yang berkualitas. Di samping itu, bagi perusahaan harus tetap melaksanakan itu karena itu merupakan urutan atau prosedur dalam penerimaan pegawai. Jadi kalaupun lebih sedikit pelamar, tetap harus dilakukan karena itu bagian dari prosedur yang harus dijalankan. Seleksi menjadi penting karena ternyata kinerja seorang pegawai itu sangat bergantung kepada kualitas karyawannya. Jika kualitas karyawannya buruk, maka kinerjanya pun akan buruk. Nah, begitu juga prestasi kerja, nanti akhirnya akan buruk juga jika karyawannya buruk. Nah, ini penting buat sebuah perusahaan melakukan seleksi. Kita tahu bahwa ketika inputnya baik, maka ada kemungkinan besar outputnya juga baik. Tapi jika inputnya buruk, maka outputnya juga akan buruk. Kinerja juga dimungkinkan akan buruk pula. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para pemimpin perusahaan. Nah, yang butuh diperhatikan juga oleh para manajer personalia adalah jika seleksi tidak efektif atau asal-asalan atau sekedar formalitas belaka atau menggunakan pendekatan persaudaraan, nah ini yang sangat berbahaya karena akan berdampak kepada penghamburan dana. Nah, penghamburan dana karena tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk melakukan seleksi karyawan baru ini, SDM baru ini. Jadi dananya cukup besar. Oleh sebab itu harus dilakukan secara profesional, terukur, dan efektif. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh mereka yang akan melakukan seleksi karyawan, pertama adalah menganalisis kebutuhan karyawan. Yang kedua adalah menginformasikan kepada masyarakat ya, melalui pamflet, melalui internet, melalui YouTube, melalui WA, grup, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menerima surat lamaran. Yang selanjutnya, pemeriksaan dan pemilihan surat lamaran, penyelenggaraan ujian saringan, wawancara seleksi, pemeriksaan referensi, kemudian wawancara oleh manajer yang akan menjadi atasannya langsung. Kemudian yang terakhir adalah keputusan diterima atau ditolaknya lamaran tersebut.
Langkah-langkah yang bisa ditempuh dalam proses seleksi sebuah perusahaan, sebuah organisasi. Pertama, melakukan analisis kebutuhan adalah agar perusahaan bisa mendapatkan SDM sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Jadi analisis kebutuhan itu biar perusahaan berjalan efektif dan efisien. Tanpa analisis kebutuhan SDM, maka SDM yang didapatkan bisa jadi tidak sesuai dengan yang diinginkan. Contoh yang diharapkan adalah mendapat sarjana akuntansi, yang kita dapatkan adalah sarjana pertanian. Kemudian dari sisi skill, ingin punya keahlian komputer. Di sisi lain, yang kita dapatkan karena tidak dilakukan analisis kebutuhan, justru keahliannya adalah olahraga. Nah, ini makanya lakukan analisis yang betul agar perusahaan mendapatkan SDM yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan bahwa butuh informasi kepada masyarakat. Nah, hari-hari ini untuk menyebar informasi ini cukup mudah di dunia yang penuh dengan digital hari ini. Tidak ada sulit untuk menginformasikan sebanyak-banyak mungkin pelamar agar kita bisa menseleksi secara langsung sikap-sikap dari mereka, tindakan dari mereka, gitu kan. Jadi pemilihan kita menjadi banyak. Dari sisi kuantitas kita bisa memilih yang betul-betul bagus untuk perusahaan kita. Maka semakin penyebaran informasi melalui pamflet, melalui media sosial, melalui pengumuman ke kampus-kampus atau ke lingkup masyarakat semakin banyak, maka akan semakin baik. Karena akan lebih mempermudah perusahaan untuk memilih siapa yang lebih pantas berada di perusahaan kita. Selanjutnya, penerimaan lamaran, surat lamaran. Kalau dulu surat lamaran lebih banyak kita terima dalam bentuk fisik, hari ini surat lamaran lebih mudah diterima karena sudah melalui jaringan internet. Bisa lewat email gitu kan, bisa lewat Facebook dan lain sebagainya, jadi lebih mudah. Nah, kalau dulu ketika membawa surat lamaran kita bisa mulai menseleksi dari faktor-faktor, umpamanya penampilan, sikap, tindakan. Hari ini ketika kita menerima surat lamaran, kita bisa melacak tentang jejak digital dari masing-masing pelamar itu. Bagaimana dia, dari sikap, dari narasi, dari kesukaan, akan bisa dilihat dari awal, ya. Jadi kalau dulu secara fisik juga bisa dilakukan ketika datang ke kantor bagaimana sikapnya, hari ini berarti jejak digital yang lebih bisa dilihat. Jadi sama-sama ketika dari awal sudah bisa kita memotret portofolio dari masing-masing calon pekerja. Kemudian pemeriksaan pilihan surat lamaran itu berarti kita menseleksi lamaran yang butuh dipilah, mana yang lengkap, mana yang tidak. Kemudian apakah ini masuk kriteria atau B kekurangan kriteria, atau ada yang dibutuhkan lagi untuk diinformasikan kepada mereka. Nah, ini penting buat kita yang ada di perusahaan atau di birokrasi. Kalau di perusahaan kemungkinan besar bisa langsung ditunjukkan ada beberapa kekurangan. Nah, ini penting untuk pemeriksaan surat lamaran ini. Jadi selama ini kita itu persyaratan-persyaratan itu lebih mengedepankan kepada kebutuhan mereka. Di era modern ini, di era serba digital ini, di era layanan hari ini, sebenarnya terutama
untuk pemerintahan ketika mengharapkan persyaratan-persyaratan entah lamaran, entah buat surat-surat keperluan masyarakat, kita sering dibenturkan oleh kekurangan persyaratan. Contoh yang mudah, seseorang akan mengajukan kebutuhan akan surat. Surat itu bisa SIM, bisa pembuatan surat kelakuan baik, dan bisa surat-surat yang lain. Nah, kita yang di Indonesia yang letak geografisnya sangat luas, sering sekali contohnya adalah ketika orang sudah bawa KTP tapi tidak bawa KK. Ini kemudian ditolak oleh mereka karena kan di persyaratan ada KK. Tuh. Padahal sesungguhnya jika di era digital ini memang kita sudah dikatakan sedang proses digitalisasi, harusnya ketika klik sekali di komputer kita muncul nama itu, otomatis kan sudah muncul kakak. Nah, ini kemudian yang kadang-kadang memberatkan masyarakat. Ini butuh, siapa tahu Anda besok jadi pegawai pemerintahan, birokrasi pemerintahan, yang pola-pola semacam ini kan bukan kesalahan rakyat, ini adalah kesalahan para pengelola pemerintahan. Jadi harusnya beban kesalahan itu menjadi tanggung jawab para pelayan masyarakat. Jadi tanggung jawab sistem yang ada di dalam pola pemerintahan menjadi tanggung jawab pemerintah. Berarti kan bukan dibebankan ke rakyat, kan kasihan rakyatnya. Kalau rumahnya ada yang 2 jam, 3 jam bolak-balik, Anda bayangkan seperti apa. Makanya harus ada reformasi manajemen, termasuk lamaran atau yang ada di swasta juga. Jangan sampai membebani mereka. Sudah jelas mereka butuh pekerjaan karena ada kekurangan persyaratan, dan persyaratan itu tidak mengganggu apapun, hanya untuk kelengkapan pembuktian dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya yang seperti itu bisa dilengkapi setelah mereka betul-betul diterima. Nah, kalau sudah diterima, diminta surat apapun kan mereka siap. Tapi belum diterima sudah bolak-balik karena kekurangan persyaratan. Itu kan naif. Di era modern ini kesederhanaan dan hakikat dari layanan itu harus muncul. Ini penting karena hampir di semua birokrasi kita, kalau kita lihat masyarakat pedesaan, kasihan sekali. Ngurusi surat apa bolak-balik. Nah, Anda sebagai calon birokrat ke depan segera berpihaklah kepada masyarakat dengan menyederhanakan persoalan. Jadi persoalan itu dibuat mudah oleh Anda. Kalau kita merasa berpancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita merasa orang yang Pancasilais, maka prosedur harus disederhanakan. Karena apa? Tuhan akan mencatat kebaikan kita. Tuhan akan tersenyum dengan perilaku kita di birokrasi. Bukan kemudian bahagia melihat orang lain kesulitan. Lucu sekali gitu loh. Jadi ketika ada KTP harus ada KK, itu lucu. Atau harusnya itu kalau ada KK sudah mewakili KTP, atau ketika ada TP mewakili KK. Toh di komputer kita yang online itu harus sudah bisa dilihat. Kalau tidak bisa dilihat berarti kesalahan kita. Karena apa? Karena ini bagi birokrasi pemerintahan ya kan. Karena apa? Karena pemerintah sudah menjanjikan bahwa KTP elektronik itu sudah bisa diakses dalam bentuk apapun, kan sebenarnya sudah selesai. Kalau ada, kalau itu ini kan nanti bisa double kalau tidak ada, kan kesalahan bukan kesalahan rakyat, tetapi kesalahan kita yang ada di birokrasi. Nah, ini penting buat kita ke depan. Adik-adik mahasiswa harus bisa melakukan reformasi manajemen dalam rangka untuk apa? Melayani masyarakat, memberikan senyum kepada masyarakat, karena ternyata ada perubahan yang signifikan dalam layanan-layanan. Dan itu hari-hari ini kan kita bisa melihat kemudahan-kemudahan akses itu. Dan satu hal lagi nih yang penting buat para mahasiswa, sering sekali kita mendengar, Pak, sekarang ini kan udah digitalisasi.
Pak, sekarang kita udah online, dan itu diucapkan berkali-kali di media oleh para pemimpin kita. Mereka nggak tahu, mereka nggak paham dalam operasionalnya itu butuh orang. Tetap ingat, di kita itu, di birokrasi kita itu, semakin sulit proses birokrasi, maka price dalam tanda kutip itu akan semakin mahal. Nah, ini Anda juga sebagai calon pemimpin, saya harapkan adik-adik ini bisa ada yang jadi bupati, ada yang gubernur atau menteri atau siapa. Nanti jangan latah dengan kata-kata sekarang udah digital, sekarang udah online. Wahai para pemimpin, wahai para calon pemimpin, online dan tidak online tetap membutuhkan manusia. Keterlibatan manusia tetap ada. Justru ketika online, keterlibatan kebijakan pegawainya yang tidak bisa melakukan kegiatan yang berkualitas, kegiatan yang berpihak kepada masyarakat akan lebih menyulitkan, akan lebih mempermahal. Nah, di sini barangkali adik-adik, untuk di adik-adik mahasiswa, masyarakat, kita punya itikad bahwa ke depan kita harus bisa merubah ini. Jadi digitalisasi atau onlineisasi itu tidak menjamin sebuah proses itu berjalan dengan mulus, cepat, efektif, efisien. Yang terjadi justru jika masih ada hubungannya dengan manusia, entah dalam bentuk enter yes or no, itu akan berproses lebih sulit lagi dan lebih lama lagi. Nah, ini penting buat para pemimpin untuk direnungkan. Jangan latah dengan mengatakan ini sudah online, ini sudah digital. Itu harapannya seperti itu. Nah, selanjutnya yang kelima, penyelenggaraan ujian saringan. Nah, ini bisa ada ujian psikologi, ada ujian pengetahuan, ada keterampilan, ada bisa komputer, bisa pembukuan, tergantung bidangnya masing-masing. Ada keterampilan mesin gitu. Ini dalam proses ujian saringan. Kemudian ada wawancara. Nah, di sini juga bisa cek yang kedua dalam proses wawancara ini. Jadi orang bisa dinilai tentang pembawaannya, cara berpakaiannya, cara menjawab. Nah, ini penting ini untuk wawancara ini. Nah, jika sudah wawancara, maka yang terakhir tadi sudah disampaikan keputusan rapat tentang siapakah yang diterima dan siapakah yang ditolak. Jadi seleksi dapat digambarkan, pertama itu Human Resources Planning, Recruitment Program, Preliminary Screening, kemudian Application Blank, Testing, Background Check, Interviewing, Physical Exam. Itu yang terakhir. Nah, itu proses seleksi, gambarannya seperti itu. Kemudian dalam perencanaan itu mengandung sifat peramalan. Artinya perencanaan itu harus secermat-cermatnya dilakukan karena mengandung ketidakpastian. Dan ini akan sangat berpengaruh terhadap organisasi atau perusahaan. Nah, dalam pandangan
Sondang Pesiagian bahwa teknik peramalan sebagai instrumen perencanaan antara lain adalah ekstrapolasi, merupakan teknik peramalan dengan memproyeksikan kecenderungan-kecenderungan masa lalu ke masa depan. Kemudian ada indeksasi, merupakan metode peramalan kebutuhan tenaga kerjaan di masa depan dengan menyesuaikan suatu indeks tertentu. Kemudian ada analisis statistikal. Ini adalah untuk kepentingan perencanaan jangka panjang dan digunakan dengan memperhitungkan perubahan yang mungkin terjadi sebagai penyebab bergesernya tuntutan terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas tentunya. Kemudian analisis anggaran. Bila perencanaan alokasi anggaran telah ditetapkan berdasarkan berbagai teknik peramalan, diharapkan jumlah dan kualifikasi tenaga yang diperlukan sudah mendekati ke yang sebenarnya, real kebutuhannya. Kemudian usaha baru. Di sini para perencana memperhitungkan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan memperhitungkan perkiraan organisasi yang bersangkutan sendiri dengan situasi yang dihadapi oleh perusahaan lain yang sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan sejenis. Kemudian yang selanjutnya penciptaan model dengan bantuan komputer. Salah satu keunggulan dari pemanfaatan teknologi hari ini yang berkenaan dengan komputer dalam perencanaan sumber daya manusia adalah jika terjadi perubahan dalam penawaran atau permintaan tenaga kerjaan, perubahan tersebut dengan segera dapat dimasukkan ke dalam komputer untuk menyempurnakan rumus peramalan sehingga aktualisasinya lebih terjamin. Adapun ramalan permintaan SDM untuk jangka panjang yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah rencana strategis, kemudian kependudukan, ekonomi, kecenderungan teknologis, kecenderungan sosial. Sedangkan dalam jangka pendek ada jadwal produk atau anggaran, seri berkala, ada rasio, ada standar kerja. Kemudian ada yang kedua pencegahan diskriminasi. Yang ketiga pemindahan penutupan pabrik. Ini ramalan permintaan SDM jangka pendek. Kemudian ramalan persediaan SDM. Yang pertama persediaan sekarang. Kemudian persediaan tingkat produktivitas. Kemudian tingkat pergantian tenaga, tingkat ketidakhadiran, tingkat perpindahan antar pekerja. Kemudian dari ramalan permintaan SDM jangka pendek, jangka panjang, kemudian ramalan persediaan SDM akan memunculkan tindakan-tindakan atau sumber daya manusia atas sumber daya manusia yang ada. Yang pertama ada pengangkatan, kemudian ada pelatihan, ada manajemen karir, ada program produktivitas, ada program pengurangan tenaga. Nah, panjangnya proses seleksi tadi itu kita harus bisa memilah juga, dapat kemudian kita ringkaskan, dapat kita sederhanakan. Yang penting kita pada akhirnya akan mendapatkan SDM yang berkualitas. Artinya tidak harus seperti itu. Itu bagian dari garis-garis besar yang bisa kita lakukan. Nah, untuk lebih menilik kembali tujuan dari adanya seleksi SDM ini,
Mari kita lihat kembali tentang apa sih itu seleksi. Dari Alex S. Niti Semito bahwa seleksi adalah kegiatan untuk dapat memilih pegawai yang paling tepat dan dalam jumlah yang tepat pula dari calon-calon yang dapat ditariknya. Nah, makanya tadi itu prosedur-prosedur besar. Intinya kalau kita melihat definisi ini, kegiatan yang kita lakukan itu harus dapat memilih pegawai yang paling tepat. Tepat SDM-nya, tepat orangnya, tepat jumlahnya pula dari beberapa para pelamar itu. Perlu kita sandingkan juga pandangan dari Swoff, RF, Hall, ya, yang menyatakan bahwa seleksi pegawai adalah proses mempertemukan sifat-sifat yang ada pada calon pegawai dengan syarat-syarat pekerjaan. Jadi intinya kita itu harus mempertemukan dari sifat calon pegawai itu atau dari sifat para pelamar itu dengan syarat pekerjaan. Kalau bisa mempertemukan itu, ya sudah, prosedur kita sederhanakan, tidak masalah. Tapi kemudian kita dapat intinya ini, kalau dalam pandangan Swoff, mempertemukan antara sifat dengan syarat pekerjaan, sifat dari para pelamar, sifat dari calon pegawai dengan syarat pekerjaan, dipertemukan, disandingkan seperti apa, kan? Ini dalam pandangannya Swoff. Sedangkan Tani Handoko menjelaskan bahwa seleksi itu kerangkanya adalah untuk menentukan apakah pelamar diterima atau tidak. Ini lebih ekstrim itu, terima atau tidak gitu kan. Jadi langsung ke titik fokus des gitu, terima. Sedangkan menurut Gary bahwa seleksi adalah untuk menemukan orang yang tepat untuk tempat yang tepat. Nah, jadi orang yang tepat dari pelamar itu adalah siapa di tempat yang tepat. Ini dalam pandangan Gary. Nah, definisi-definisi itu mengantarkan kita bahwa proses seleksi sebagai saringan dari penerimaan pegawai, karyawan, itu sangat dibutuhkan, dan ini menjadi tempat yang sangat strategis sebagai titik awal diterimanya seseorang di sebuah perusahaan. Kesalahan dalam pemilihan pegawai nantinya akan berdampak kepada kurang baiknya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan atau organisasi. Harus diingat oleh kita ketika kita merencanakan seleksi penerimaan bahwa kesuksesan seseorang pemimpin sangat ditentukan oleh seberapa tepatnya kita mengambil anggota kita atau seberapa tepatnya kita mengambil karyawan kita. Jadi ketepatan mengambil karyawan, ketepatan mengambil bawahan, ketepatan mengambil anggota dalam perusahaan kita adalah prestasi diri kita. Maksudnya ketika kita salah mengambil karyawan, maka sangat sulit untuk kita berprestasi. Tetapi ketepatan kita mengambil karyawan, maka disitulah kesuksesan. Jadi kesuksesan kita itu pertama kali adalah ketika tepat mengambil karyawan. Atau dengan kata lain, sukses tidak hanya kita akan sangat ditentukan oleh ketepatan kita mengambil karyawan atau pegawai kita atau anggota kita. Demikian sekilas kajian tentang penerimaan calon karyawan atau seleksi karyawan. Ini diambil dari berbagai sumber, antara lain dari Siagian, kemudian Alex, Andreas, Babang Wahyudin,
Casio, Coveri, The Seller, Plivo, Hasibuan dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.